janji sepihak. Memang bisa. Inilah ragiku hari ini, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Janji-janji Allah. Kali ini janji sepihak. Janji sepihak adalah memiliki arti bahwa hanya Allah yang membuat perjanjian sesuai dengan kasih karunia-Nya, tidak karena perbuatan atau pemenuhan syarat dari manusia. Apa bisa? Ya, itulah yang terjadi, dan mari saksikan. Terima kasih kepada saudara-saudara yang like, yang subscribe. Terima kasih. Silakan di-subscribe supaya saya semangat membuat konten. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perjanjian yang berdaulat dan sepihak. Walaupun di dalam Alkitab perjanjian selalu melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak Allah dan pihak manusia. Namun perjanjian tersebut sangat unik oleh karena selalu diawali oleh Allah sebagai inisiator sebuah perjanjian. Ya, Allah sebagai inisiator sebuah perjanjian. Allah terlebih dahulu mendekatkan manusia yang berdosa dengan kasih-Nya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 ayat 11. Hal ini disebabkan manusia merupakan ciptaan Allah, dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan syarat untuk membuat perjanjian dengan Allah. Jadi sebenarnya perjanjian dengan Allah adalah perjanjian sepihak dan merupakan perjanjian kasih karunia yang berdaulat. Perjanjian kasih karunia yang berdaulat, yaitu Tuhan. Nah, apa alasannya? Alasannya adalah oleh karena setiap manusia, setiap umat manusia tidak bisa menjaga perjanjian dengan setia. Tidak bisa menjaga perjanjian dengan setia. Dan sering melanggar perjanjian itu. Ya, manusia tidak setia menjaga janji dan sering melanggar perjanjian itu. Namun jika mereka bertobat dan berbalik kembali kepada Allah, maka Allah mengampuni manusia tanpa syarat. Ya, Tuhan mengampuni manusia tanpa syarat. Seperti Yeremia pasal 33 ayat 8, pasal 36 ayat 3. Lebih lagi, Allah sendiri yang memulihkan perjanjian yang telah diingkari oleh manusia. Bayangkan, Tuhan Allah sendiri memulihkan perjanjian. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayat 34. Dan Allah yang memulihkan perjanjian itu memperbaharui perjanjian itu kembali. Memperbaharui perjanjian tersebut. Yehezkiel pasal 16 ayat 60 sampai 63. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita telah menerima perjanjian baru dalam Kristus. Hal inilah yang memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal. Jadi di dalam perjanjian baru, perjanjian yang Allah buat yang baru, kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Yeremia pasal 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Pasal 31 ayat 34 berbunyi, dan tidak usah lagi orang mengejar sesamanya
atau mengajar saudaranya. Saya ulangi, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Allah. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Syukur kepada Allah di dalam anugerah Yesus Kristus yang mengampuni kesalahan kita dengan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Nah, saudaraku, rugi besar jika Anda menolak perjanjian Allah, lebih-lebih perjanjian di dalam Yesus Kristus. Dan untung besar jika saudara percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, bagaimana caranya? Tidak terlalu sulit, tetapi juga tidak terlalu gampang. Tidak terlalu sulit oleh karena kita hanya beriman dan menerimanya. Tidak terlalu gampang karena manusia mempertahankan egonya dan merasa, wah ini tidak mungkin ini. Nah, seperti itu ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Caranya sederhana. Tuhan, saya orang berdosa. Saya mendengar Engkau mengasihi saya. Di dalam perjanjian baru, Yesus sudah menyediakan keselamatan melalui kematian. Oleh sebab itu, saya membuka hati saya. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya. Selamatkan saya, Tuhan. Saya orang berdosa ini. Terimalah Yesus. Dalam nama Yesus, saya menerima Engkau. Amin. Begitu, saudara. In God we trust, in Jesus we are saved, for God is nothing impossible. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Saudara memang orang berdosa. Jangan kembangkan dosa. Jangan kita kembangkan yang jelek. Tetapi walaupun demikian, saudara dikasih oleh Tuhan. Kembangkanlah bahwa saudara orang berdosa yang dikasih oleh Tuhan, yang memerlukan pengampunan dan keselamatan. Saudara punya potensi. Saudara bisa kok. Kelola potensi Anda dengan baik. Abaikan segala ejekan, hinaan orang. Anggap semua itu sampah atau pecut untuk maju lebih kencang. Yesus adalah pembela. Yesus adalah pembebas. Dia pahlawan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hidup yang zoe. Hidup yang berkualitas. Hidup yang tidak akan binasa. Saudaraku, Tuhan mengasihi kita semua. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya.